Adapun kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah dari 1.2 menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kedua, 2.2 membiasakan berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. 3.2 memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. 4.2 mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk pembelajaran pertama dari pelajaran 6 ini, kita akan belajar tentang apa arti pengorbanan Yesus Kristus. Mari belajar dari 9 penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus terlebih dahulu. Nah, melalui firman Tuhan yang baru saja kalian baca tadi, Bu Guru berharap sebelum memulai pembelajaran atau melanjutkan pelajaran kalian boleh membaca Alkitab kalian terlebih dahulu ya. Nah, sekarang sebagai penderitaan Yesus yang pertama adalah Yesus merasa sedih dan gentar. Ya. Nanti kalian bisa lihat di Matius 26 ayat 37. Itu penderitaan pertamanya. Penderitaan yang kedua adalah Yesus diludahi, ditinju dan dipukul. Penderitaan yang ketiga, Yesus dibelenggu lalu dibawa dan diserahkan kepada Pilatus. Penderitaan keempat, Yesus disesah dan diserahkan untuk disalib. Penderitaan yang kelima, pakaiannya ditinggalkan dan dikenai jubah serta dimahkotai duri. Selanjutnya, balok yang berat diikatkan pada pundaknya dan Yesus berjalan dengan perlahan ke bukit Golgota. Dan penderitaan yang ketujuh adalah Yesus disalibkan. Penderitaan ke-8, Yesus di kayu salib. Nah, maksud Yesus di kayu salib ini, Yesus merasakan banyak sekali penderitaan-penderitaan. Yang pertama, penderitaannya dia merasa kesakitan. Jika disalib, lama-kelamaan saluran pernafasan itu akan semakin sempit, tidak bisa bernapas dengan baik. Ditambah lagi otot-ototnya yang kejang-kejang karena sudah berjam-jam sudah disalib, dan sebelumnya juga sudah disesah, sudah dipukuli, dan yang akhirnya dia harus merasakan sakit lagi di kayu salib. Tambah lagi tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, semuanya telah dirasakan Yesus di penderitaan ke-8 ini. Dan yang ke-9, penderitaan yang ke-9 adalah Yesus mengalami pemisahan dengan Allah sebagai pengganti orang berdosa. Nah, ketika setiap manusia itu sudah berdosa, manusia itu sudah terpisah dengan Allah. Ya, begitu juga dengan Yesus. Yesus terpisah dengan Allah. Sebenarnya dulu dia benar-benar bersatu dengan Allah, tapi karena dosa yang sudah dia pikul, yang sudah dia terima, berarti dia sudah terpisah dengan Allah. Itu adalah penderitaan puncak yang dialami oleh Yesus. Ya. Nah, selanjutnya, salib menurut Alkitab. Salib adalah lambang kutukan. Maksudnya, ketika manusia disalib pada zaman dulu, orang-orang yang disalib itu adalah perampok, para pencuri, pembuat huru-hara, dan akhirnya mereka harus dikutuk melalui salib. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, salib adalah lambang penderitaan. Yang ketiga adalah salib adalah lambang kebodohan dan kehinaan. Dari hal di atas berarti bahwa Yesus disalibkan, ia menerima sebutan atau julukan sebagai orang jahat. Meski sebenarnya yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ingat ya, Yesus itu tidak pernah berbuat salah. Yesus itu tidak pernah berdosa. Tapi dia harus menanggung semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita
lakukan dengan cara dia disalib, dijadikan menjadi orang jahat. Nah, justru kita yang mendapat pembenaran, Yesus malah dibuat menjadi jahat, disebut menjadi orang jahat atau dijadikan. Ya, dijadikan. Ingat, kalau perkataan dijadikan itu berarti dia sebenarnya benar, tapi dia dipersalahkan jadinya, ya. Nah, makna salib bagi orang percaya. Yang pertama, ditebus dari hukuman dosa. Ya, yang awalnya orang percaya adalah orang-orang berdosa, tapi karena adanya salib, dia bisa ditebus, ya, dari hukuman dosa tersebut. Awalnya dia akan dihukum, karena ingat, dosa itu adalah upah dari dosa itu adalah maut, ya. Jadi karena adanya salib, maka maut itu tidak akan menghampiri setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya adalah diperdamaikan dengan Allah. Ingat, kita terpisah dengan Allah karena apa? Dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, karena adanya salib, berarti ada jembatan dengan Allah, ya. Selanjutnya adalah dibenarkan karena iman. Ingat, kita ini banyak berdosa, banyak salahnya, tapi karena salib kita dibenarkan, ya. Iman kita kepada Yesus atau iman kita kepada salib yang dipikul Yesus, dan akhirnya kita menjadi benar. Selanjutnya, makna salib yang keempat adalah dibenarkan karena pengharapan. Ya, kita yang awalnya tidak mempunyai pengharapan, dan akhirnya kita mempunyai pengharapan karena adanya salib yang dipikul oleh Yesus. Ya, Yesus menanggung semua hal-hal yang harusnya kita alami, dan akhirnya kita tidak akan menanggung semuanya itu di kemudian hari, di dalam kehidupan yang akan berlangsung, yang akan berlanjut nanti. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa salib merupakan sebuah pengorbanan, ya. Salib yang dipikul oleh Yesus itu adalah sebuah pengorbanan kasihnya kepada umat manusia. Karena yang dari tadi Bu Guru sudah katakan bahwa oleh karena banyaknya kesalahan dan dosa-dosa yang manusia lakukan, manusia itu sebenarnya tidak layak menerima keselamatan, tidak layak masuk ke dalam surga. Tetapi Tuhan memberikan suatu pengharapan, suatu kasih karunia untuk kita dapat menikmati surga, ya. Nah, tadi di awal pelajaran yang pertama tadi dikatakan apa arti pengorbanan Yesus Kristus. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang sudah Ibu Guru tampilkan tadi, sebagai kesimpulan dari pelajaran tersebut, dapat kita tarik sebuah arti pengorbanan Yesus Kristus, yaitu Yesus telah memberi teladan dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus kita dari dosa-dosa kita, ya. Dia memberikan teladan, ya, dengan cara mengorbankan dirinya yang dia korbankan, ya. Banyak orang yang mau berbuat baik bagi orang baik, ya. Banyak orang yang mau berkorban bagi orang baik. Apakah ada orang yang mau berkorban bagi orang jahat? Ya, ini suatu pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Apakah ada orang yang mau berkorban bagi orang jahat? Sepertinya tidak ada. Ya, itu hanya 1 berbanding 1000. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya Yesus yang mau mengorbankan dirinya bagi kita, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, dan akhirnya kita layak untuk menerima penebusan dari Allah, menerima pembenaran, pengharapan, dan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, yang selanjutnya dalam pelajaran 6 ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pengorbanan yang dapat kita lakukan. Ya, tadi arti dari sebuah pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk pengorbanan yang dapat kita lakukan.
Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang pelajaran 6, ya. Nah, selanjutnya sebagai tugas untuk pelajaran 6, kalian bisa lihat di PowerPoint ini atau di video ini, yaitu yang pertama adalah teladan apa yang dapat kamu pelajari dari kisah Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosamu dan dosa semua umat manusia. Yang kedua, buatlah sebuah puisi dengan tema Yesus Kristus mati untuk menebus saya. Selanjutnya, tulislah pada tabel di slide selanjutnya tindakan berkorban yang pernah kamu lakukan dan hal apa yang kamu korbankan. Inilah tabelnya, ya. Nanti tolong ditulis ya untuk pertanyaannya, dan setelah tulis pertanyaannya boleh dijawab, diberikan jawabannya. Nah, untuk ini tabelnya juga nanti bisa dipindahkan di bukunya. Yang pertama adalah contohnya, ya. Nah, selanjutnya diminta 5 lagi contoh tindakan atau perbuatan berkorban yang bisa kalian lakukan setiap hari, baik di rumah atau bahkan juga di tempat kalian bermain dan di tempat lain juga, ya. Demikian untuk pelajaran 6 dan tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran 7, pengampunan Allah. Nanti kalian bisa lihat bacaan Alkitabnya di Yunus 1 sampai 4, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, Matius 18 ayat 21 sampai 22, dan yang terakhir adalah Efesus 4 ayat 32. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa melihat di 1.2, yang pertama itu adalah 1.2, menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua atau 2.2, membiasakan berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang 3.2, memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang terakhir adalah mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu
Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
pertanyaannya, kalian bisa melihat pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa Allah memerintahkan Yesus untuk pergi ke Niniwe. Kedua, setelah mendengar pengajaran Yunus, mengapa Raja menyuruh semua orang Niniwe mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu? Nanti kalian bisa lihat di Alkitab yang ininya. Oke, selanjutnya, mengapa Allah tidak jadi membinasakan kota Niniwe? Nah, ini bisa lihat nanti dari video. Yang keempat adalah bagaimana cara Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk Niniwe. Mengapa Allah mau mengampuni mereka? Nah, ini boleh kalian lihat juga di video. Dan yang terakhir, jika kamu pernah melakukan kesalahan atau dosa, bagaimana cara kamu menyesali kesalahan dan dosamu itu? Dan bagaimana caramu memohon pengampunan dari Allah? Nah, untuk poin berikutnya, kalian bisa belajar tentang apa yang dimaksud dengan mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni. Ya, yang tadi itu adalah tugas kedua, yang pertama tadi, yang sekarang adalah kedua tentang Yunus, yang tugas yang baru saja disampaikan. Nah, sekarang kalian belajar tentang poin kedua dari pelajaran ke-7 ini, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni. Yang dimaksud dengan mengampuni adalah yang pertama. Nah, kalian bisa melihat kata dasar dari mengampuni, yaitu ampun, yang mempunyai arti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Nah, ketika bersalah pasti ada tuntutan, dan itulah sebabnya ada mengampuni. Akhirnya harus ada yang namanya pembebasan ketika mengampuni, ya. Nah, selanjutnya, mengampuni dari kesimpulan di atas adalah memberikan pembebasan dari tuntutan atau hukuman karena kesalahan. Nah, setiap orang pasti pernah buat salah, dan otomatis ada tuntutannya, dan ada juga hukumannya. Dan oleh karena ada pengampunan, berarti kesalahan itu sudah bebas. Jadi orang tersebut sudah bebas, ya, dari kesalahan yang dia perbuat. Itulah makna dari mengampuni, ya. Tidak terikat lagi dengan kesalahannya, tapi sudah bebas dari kesalahan tersebut. Selanjutnya, bagi kita, mengapa kita harus mengampuni? Ya, kita harus mengampuni karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena kalian tahu, kita adalah manusia berdosa, manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, oleh karena adanya Allah yang sudah mengampuni kita, berarti kita juga harus bisa mengampuni orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Ya, harus bisa mengampuni. Nah, poin selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mengampuni tidak hanya 7 kali, namun sampai 70 kali 7 kali. Ya, apa yang dimaksud dengan itu? Nah, di sini kalian bisa lihat apa yang dimaksud dengan mengampuni 7 kali, 77 kali. Artinya itu kita harus terus-menerus memaafkan dan jangan menghitung sudah berapa kali kita mengampuni kesalahan saudara kita. Ya, jangan pernah menghitung, itu maksudnya. Berarti harus menerus kita mengampuninya. Tidak pernah ada batasnya. Apa sajakah manfaat mengampuni? Nah, kalian bisa Oke, baik. Manfaat mengampuni adalah melakukan kebaikan bagi orang lain. Di mana kita ketika mengampuni orang lain, berarti kita akan membebaskan orang lain dari kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, dan yang akhirnya orang lain akan merasa tenang. Ya, pula karena mereka tenang, berarti kita sudah melakukan kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Nah, demikian juga ketika kita mengampuni orang lain, kita akan melupakan kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya kembali,
dan otomatis kita juga akan tenang. Dan akhirnya itu hal yang baik bagi diri sendiri. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, melakukan kehendak Allah, di mana tadi dikatakan bahwa ketika Allah sudah mengampuni kita, otomatis kan di situ Allah sudah memberikan teladan. Dan sebenarnya itu adalah suatu perintah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan dari kita. Dan itulah sebabnya ketika kita mengampuni, kita sudah melakukan perintahnya Tuhan, kita sudah melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, selanjutnya yang keempat, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam atau pembalasan dendam, dan tidak ada rasa benci. Ya, ingat ya. Selanjutnya juga mempunyai banyak sahabat dan dapat bergaul dengan baik dan tenang. Yang selanjutnya, dengan adanya pengampunan berarti tubuh menjadi sehat karena dijauhkan dari pikiran negatif atau curiga serta perasaan benci dan dendam. Yang ketujuh, di situ setelah mengampuni pasti kalian memiliki hidup yang menjadi lebih ringan dan tidak dipenuhi dengan berbagai pikiran atau perasaan negatif. Ya. Itulah tadi untuk poin tentang manfaat mengampuni dari pelajaran ke-7, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran ke-8 yang berjudul berubah dan menjadi baru. Nah, kalian nanti bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa melihat yaitu 1.3, meyakini peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Kedua atau 2.3, bersikap sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang ketiga atau 3.3, mengenal peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Dan yang selanjutnya adalah atau yang terakhir 3.4, membuat karya-karya kreatif sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Roh Kudus dalam hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah, Ibu Guru berharap kalian membaca Alkitab kalian untuk pembelajaran selanjutnya, karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan melalui ayat atau Alkitab yang kalian baru saja baca, ya. Kalian bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya. Ibu Guru berharap kalian bisa benar-benar membacanya, membuka Alkitabnya dan kemudian membaca. Simak dengan baik apa yang sudah kalian baca. Berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kalian baca tadi, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini, yaitu apa yang kamu ketahui tentang perubahan diri? Apa yang berubah? Yang selanjutnya, perubahan apa yang dialami Saulus sebelum dia menjadi Paulus? Yang ketiga, apa yang Allah kehendaki untuk kamu ubah? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya, setelah kamu menjawab pertanyaan tadi, alangkah lebih baiknya kalian menyimak atau memahami lebih lagi apa yang harus berubah dalam diri kita, ya. Guru akan lebih jelaskan lagi. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa orang yang merasa diri paling benar itu tidak akan pernah membuat orang berubah, ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian berubah yaitu harus kalian sadari dulu kalau kalian itu pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya perubahan berarti dengan adanya kesadaran, dengan adanya kesadaran dalam diri, berarti kalian bisa berubah, ya. Kalau nggak sadar berarti nggak akan bisa berubah. Tapi kalau sadar bahwa pernah melakukan kesalahan, berarti kalian pasti bisa berubah. Nah, perubahan diri Saulus menjadi manusia baru bukan hanya sekedar nama baru, yakni menjadi Paulus, tapi juga meliputi cara berpikir dan tindakan yang baru, ya. Jadi diawali dengan adanya pola pikir yang berubah dan tindakan yang berubah menjadi baru, menjadi baik, dan akhirnya Saulus itu berubah nama menjadi Paulus, ya.
Bukan hanya namanya saja ya, anak-anak, tapi juga termasuk pola pikir dan tindakan. Nah, ditarik ke diri sendiri. Apa sih yang harus berubah dalam diri kita? Ya kan? Itu tadi belajar tentang Paulus. Ya kan? Berarti apa yang harus berubah? Yaitu pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Ya. Bukan hanya misalnya awalnya namanya Davin atau Juan, akhirnya berubah jadi David atau Juanos. Nah, bukan seperti itu saja ceritanya, tapi awalnya dia berubah pikiran dulu, perasaan dulu, tingkah laku dulu, baru berubah jadi David, bisa berubah jadi Davinos, Juanos. Ya, anak-anak yang manis, anak-anak yang terbaik. Jadi dimulai dari hati dulu, dari pikiran dulu, dari perasaan dulu, dari tingkah laku dulu, baru berubah ke nama. Ya. Nah, selanjutnya adalah contoh perubahan yang bisa terlihat dalam diri seseorang, yaitu dulu suka berkata kotor, nah sekarang sudah mau berkata sopan. Yang dulunya suka berbohong, tapi sekarang sudah mau jujur. Yang dulunya suka membantah orang tua, tapi sekarang sudah mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan atau yang perbuatan-perbuatan yang harus diubah. Yang dulunya jahat, akhirnya baik, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran kita, yaitu mulai dari pelajaran 6, 7, sampai ke 8. Ibu guru berharap kalian benar-benar menyimaknya dengan baik. Ya. Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi kita sudah memulainya dengan doa dan kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini, di mana kami bisa belajar dengan baik, dan kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, pikiran kami, dengan hikmat yang daripadamu, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu atau pembelajaran dengan baik, dan yang pada akhirnya kami dapat mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas pertolongan-Mu hingga pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.